Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita mulai mencoba membicarakan ayat-ayat Quran berkenaan dengan satu surah. Kita mencoba memahami Al-Quran di dalam satu surah. Ini baru pertama kali kita mencoba pekerjaan yang sangat sulit, saya kira ya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah pada kita hingga terbukalah sesuatu yang mengandung pemaknaan bahwa mempelajari satu surah itu insya Allah menambah iman kita. Itu tercantum di dalam surah At-Taubah ya, mari kita baca surah At-Taubah itu supaya kita paham bahwa itu istilahnya itu mandatari ya, diberi mandat pada kita. Tapi kalau Quran berkenan bertambah iman tuh yang tidak menyatakan satu surah itu ada di Al-Baqarah 121 ya itu. Mari kita lihat di dalam surah At-Taubah ayat 124 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka orang-orang munafik itu ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini? Ya, gitu ya. Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya dan merasa gembira. Ya. Mari kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza ma unzilat surah, dan ketika diturunkan suatu surah dalam Al-Quran ini, faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hazihi imana. Maka di antara kalian mereka may yaqulu, siapa yang berkata, siapakah di antara kalian orang yang bertambah imannya dengan adanya turun surah ini. Nah, gitu, ya. Fa ammal ladzina amanu, barang siapa maka adapun ya, orang yang beriman, fazadathum imana, maka bertambah imannya, wahum yastabshirun, dan mereka bergembira. Ada dua surah ayat yang menyatakan gembira ya. Satu di dalam surah Yunus ayat 58 dalam menghadapi Quran ini ya. Nah, mari kita lihat ayat yang mengatakan bertambah iman apabila baca Quran. Nah, mari kita lihat ayat 121
Al-Baqarah. Supaya kita bisa punya landasan, ya, punya landasan yang kuat, ya, terhadap sesuatu yang kita yakini. 121. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya, dan siapa yang ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Tapi tidak ada surah, ya, ayat-ayat, ya. Alladzina atainahumul kitab. Kalau kita Al-Quran, ya, itu. Yatslunahu haqqa tilawati. Dia baca Quran itu dengan sebenar-benarnya, ya. Artinya baca, paham, ya, dimasukkan dalam hati. Saya sudah menceritakan 4 tingkat di dalam pemahaman Al-Quran itu. Pertama, Quranan. Jadi baca Quran sesuai dengan hukum-hukum tajwidnya, makhraj hurufnya ya benar. Kedua, tilawatan. Baca sampai paham, ya. Ketiga, nuron. Ada sesuatu yang tidak ada di dalam teksnya, tapi kita memahami sesuatu yang seolah-olah memberi penerangan kepada kita. Itu nuron. Kemudian ruhan, menggerakkan kita untuk melaksanakan apa yang diberi nur kepada kita. Itu, ya. Ulaika yu'minuna bih. Ulaika yu'minuna bih. Orang yang baca Quran tadi itulah yang beriman, yang membaca yang sebenarnya, haqqa tilawati. Nah, ini mantu bertambah apabila banyak ayat-ayat yang masuk dalam hati, ya. Nah, mari dari landasan itu kita mencoba pemahaman kita dalam surah Hijr, ya. Surah Hijr ini ada 90 ayatnya, 93 kalau salah, ya. 99, ya, ayatnya 99. Mari kita baca saja yang sangat menarik bagi kita, ya, yang sangat dekat dengan kita manfaatnya. Di dalam surah Hijr ini banyak perlindungan yang diberikan Allah kepada kita, ya. Salah satunya dikisahkan dalam ayat 3 ayat sebelumnya. Nah, gitu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami mengetahui bahwa dalam dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Yang disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maksudnya perlakuan terhadap Nabi Muhammad itu yang membuat dia sedih, sesak, ya. Bayangkan tadinya dia itu orang yang dipercaya, Al-Amin, ya, dipercaya, Al-Amin. Nah, tiba-tiba karena dia membawa misi, ya, mendapat misi kerasulan, orang nggak percaya sama dia, malahan dikatakan gila, dikatakan sihir, bayangan. Nah, gitu, ya. Walaqad na'lamu annaka, sesungguhnya kami tahu, ya, sesungguhnya kamu, yadiku sadruk, sempit dadamu, sesak dadamu, oleh karena bima yaqulun, yang diucapkan mereka.
Nah, ini dikasih hiburan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fasabbih bihamdi. Maka bertasbihlah memuji Tuhan. Ya. Rabbaka, ya, fasabbih bihamdi rabbaka. Rabbika. Ya. Maka bertasbihlah memuji Tuhan kau. Dan wakum minas sajidin. Dan hendaklah kamu menjadi di antara termasuk orang yang bersujud. Jadi kalau kita mendapat kesedihan ya, atau melihat situasi politik begini gitu kan, bagaimana kezaliman yang ada, yang sama sekali kita tidak berkuasa, tidak mampu ya, melainkan kita diajarkan kita supaya bertasbih dan memuji Tuhan ya. Mudah-mudahan hati kita lega. Nah, ini salah satunya yang diberi Allah di dalam surah Hijr ini ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tikal yakin ya. Dan sembahlah Tuhan kau sampai dengan ya'tikal yakin, sampai dengan meninggal dunia gitu. Yakin, tapi saya masih tetap kata yakin itu penting gitu ya, sehingga kita menyembah Allah itu sampai hakul yakin lah bahwa kita tuh pada posisi yang benar gitu ya. Mari yang kedua, kita lihat yang kedua. Yang pertama itu ya, yang kedua 87, ayat 87 ya. Dan sungguh kami telah memberikan padamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang paling agung. Nah, ini sesuatu yang penting, karena ini 7 ayat ini hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW ya. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Nah, ini ayat sebelumnya ya. Tapi kita baca. Walaqad atainaka. Sesungguhnya kami mendatangkan kepadamu ya, sab'am minal masani, 7 ayat dari yang dibaca berulang-ulang. 7 ayat artinya Fatihah. ada juga yang menafsirkan 7 surah ya. Surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, surah Al-Maidah, surah Al-An'am, surah Al-A'raf, surah Al-Anfal, surah At-Taubah. Ada yang menafsirkan itu 7 surah ya, tapi kita lebih cenderung kepada 7 ayat ya. Wal Qur'anal azim, dan Al-Quran yang agung. Jadi seolah-olah terpisah, padahal tidak, hanya penegasan saja ya. Jadi 7 ayat yang disampaikan itu 7 ayat yang betul-betul kalau kita baca dalam sholat ya, baca dalam sholat itu ya, itu akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu ada 3 ba penafsirannya ya. 1 ba yang pertama, apa yang kita lakukan ini semata-mata lillahi ta'ala gitu. Ba kedua ya, ba kedua menafsirkan bahwa kalau ini kita menghadapi kesulitan atau mengerjakan sesuatu yang sulit, mohon Allah membantu.
Yang ketiga, mudah-mudahan apa yang kita hasilkan untuk mendapat berkah dan rahmat Allah SWT di dalam baca bismillah itu, ya, apapun pekerjaan kita, yang simple, yang berat, ya. Yang berat misalnya kita mengerjakan disertasi, katakanlah, ya, baca mengetik disertasi, baca bismillahirrahmanirrahim. 3 hal tadi, saya menulis disertasi ini karena Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan yang lain-lainnya. Kedua, ya Allah, kalau mendapat kesulitan, berilah pertolongan pada kami, ya, supaya dicerahkan, jadi pemikiran kita terbuka antara lain, ya. Yang ketiga, mudah-mudahan kalau disertasi ini selesai, mudah-mudahan disertasi ini bermanfaat bagi masyarakat. Kira-kira begitu. Yang berat itu, yang berat, ya. Kemudian kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makanya baca dalam sholat itu jangan keras-keras, ya, lembut-lembut kita baca. Dijawab oleh Tuhan, hamidani abdi, telah dipuji oleh hambaku, ya. Tunggal itu, ya, tunggal sendirian itu, telah dipuji akan aku oleh hambaku, gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Atsnaini alayya abdi, telah disanjung akan daku oleh hambaku. Ini terjemahan saja ini, padahal berat mengertikan arti itu, ya. Tapi kira-kira ini telah disanjung oleh hambaku. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, telah diagungkan akan daku oleh hambaku. Nah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini hadza baini wa baina abdi. Ini persoalan antara aku dengan hambaku, ya. Karena engkaulah yang kami sembah dan engkaulah yang kami minta pertolongan. Jadi dijawab Allah, hadza baini, hadza baina wa baini abdi. Ini antara hambaku dan aku. Wali abdi, bagi hambaku, masa'al, apa yang dipintanya, apa yang ditanyanya, apa yang ingin diketahuinya, gitu, ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Apa jawab Allah? Ini hadza li abdi, ini untuk hambaku. Wali abdi, dan untuk hambaku, masa apa yang ditanyanya, apa yang dipikirkannya, apa yang diingin tahuinya, apa ilmu yang ingin dimintanya. Baik, mesra sekali, ya. Kalau saya merasa mesra sekali, ya, kalau membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Walaupun mungkin saya dulu kori dulu ya, bisa lagunya sampai 4-5 lagu ya, tapi dalam sembahyang saya merasa lebih baik satu lagu saja ya, satu lagu saya nahwan misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, hamidani abdi, telah dipuji akan aku. Nah, ini menjadi tantangan kita. Telah dipuji akan aku oleh hambaku. Ini tantangan kita. Apa betul kita sudah memuji Allah tuh? Itu. Jadi sifat daripada Quran itu atau apa saja yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan suatu tantangan untuk kita kaji. Apa betul kita sudah menyanjung Allah? Jadi alhamdulillah sama Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin itu meningkat ya, meningkat artinya telah dipuji akan aku, telah disanjung akan aku, telah diagungkan akan aku, itu meningkat ya. Alhamdulillah itu berkenaan dengan cinta ya. Ar-Rahmanir-Rahim dengan harap, roja. Maliki Yaumiddin karena khauf, takut. Nih. Jadi kita menjawab dengan perasaan takut kepada Allah ya. Maliki Yaumiddin. Sungguh Allah Maha Kuasa nanti di akhirat nanti, di hari akhir nanti ya, kita akan diadili dan sebagainya. Takut kan kita? Takut, kita perasaan takut membaca itu, tapi Allah merespon lain. Majjadani amji, telah diagungkan akan aku oleh hambaku, itu lain ya. Termasuk dalam puasa ya, dia berpuasa mengatakan bau orang yang berpuasa itu lebih harum dari minyak wangi kasturi. Itu ada segi-segi. Jadi Allah mengajarkan kita apa yang kita pahami mungkin negatif, tapi bagi Allah positif, gitu ya. Saya kira sebagai pembuka ya, cukup dulu. Sangat Fatihah ini sangat penting bagi kita karena itu kunci dari Al-Quran itu Al-Fatihah ya. Jadi kita bisa melihat Al-Quran secara keseluruhan dari teropong Al-Fatihah ya. Teropong Al-Fatihah, kita gunakan Al-Fatihah untuk teropong ayat-ayat Al-Quran. Kemudian kita jadikan Al-Quran itu center ya, jadi pusat pemahaman dari Al-Fatihah. Ada dua sisi. Satu sisi jadi teropong, dari satu sisi kita melihat ayat-ayat itu dari sisi mencenter Al-Fatihah ya. Saya kira cukup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.